Daripada kamu sendiri, kata Cici, kan lebih baik duduk aja situ dengar-dengar, dan dia juga kan tenang ikut rapat. Nah, saya kayak nggak fokus, nggak selera. Habis itu Cici itu nanya, kamu kenapa kok bengong gitu ya? Kalau di sini kan pertama kali masuk, wah orangnya ya agak kayak cuek, kotak-kotak, ngomongnya tuh kayak Kotak-kotak ya. Oke, berarti beda banget gitu ya. tetapi bagi saya inilah tantangan ya, tantangan bagi saya ya. Hai, haleluya. Bersyukur sekali kalau hari ini kita bisa ketemuan nih. Perkenalkan, nama saya Julie dan di samping saya ada teman saya nih. Hai, namanya Gewan. Hai dulu Gewan. Hai. Oke, hari ini kita mau dengar sedikit kesaksian dari Gewan ya. Bagaimana Gewan bisa sampai mengenal Gereja Yesus Sejati, dibaptis dan bisa aktif di Gereja Yesus Sejati sampai hari ini nih ya. Oke, selanjutnya saya persilahkan kepada Gewan. Boleh nggak sharing? Halo, dalam nama Tuhan Yesus, nama saya Gewan, saya berasal dari Gereja Yesus Sejati, Banjarmasin. Gewan, boleh nggak ya sharing gimana kok Gewan bisa masuk dalam Gereja Yesus Sejati? Apakah sebelumnya Gewan udah memang aktif kebaktian di Gereja Yesus Sejati nih? Terus udah memang ikut pelayanan di Gereja Yesus Sejati? Terus akhirnya memutuskan untuk dibaptis nih di Gereja Yesus Sejati? Boleh nggak sharing? Awalnya kenal Gereja Yesus Sejati itu dari seorang teman ya, teman saya di kantor ya. Nah, dia itu jemaat Gereja Yesus Sejati yang lumayan aktif lah pada saat itu ya. Nah, habis itu kan rumah kita tuh satu jalur ya. Saya sering telat dia dijemput sama saudara saya, dan kebetulan dia menawarkan ya, pulang mau ikut nggak sama saya. Dia tanya rumah saya di mana, saya jawab di sini. Jadi kita ternyata satu jalur ya. Nah, semenjak saat itu saya terus ikut sama Cici ini ya. Nah, setiap Sabtu Cici ini kan dia langsung dari kantor ke gereja ini ya, Sahabat, dan saya cuma ngikut aja. Disitulah pertama kali saya tahu Gereja Yesus Sejati. Ngikut tuh ikut kebaktian? Iya. Udah ikutan kebaktian ya. Terus dari ikut-ikut kebaktian gitu, terus akhirnya wah kepikiran nih mau dibaptis nih. Seperti itu? Awalnya sih belum. Oh belum? Bahkan gak ada niat. Lah, terus kenapa bisa jadi akhirnya dibaptis di Gereja Yesus Sejati? Itu karena kalau hari Minggu pagi ya, kita tuh kan ada olahraga bareng ya sama Cici ini ya. Nah, Cici itu habis olahraga kita ke gereja ini lagi, dia ngajar sekolah minggu ya. Pada saat itu saya bantu-bantu aja membawakan buku nyanyi atau nulisin absen, karena Cici tuh kalau ngajar tuh sendiri ya, kebanyakan sendiri. Oh, Gewan berarti udah ikut pelayanan di Gereja Yesus Sejati ya? Oh, cuman dia minta bantu-bantu gitu tolong, aja. ini absenkan, ini namanya ini kan, saya bantu-bantu bawa buku nyanyinya kan dulu itu, cuman bantu itu. Habis itu pada hari itu Cici ini ada rapat spa ya di gereja ya pada saat itu. Nah, dia kan jadi pas saat dia rapat itu kan di aula gereja ini ya, di lantai atas ini. Nah, saya nunggunya di bawah ya, di depan mading itu duduk seorang diri. Cici ini terus turun kan, bolak-balik, dia nggak enak ninggalin saya sendiri. Nah, terus Cici ini, kenapa kamu nggak gini aja masuk di kantor gereja aja? Kebetulan di situ kan ada katekisasi ya pada saat itu. Nah, terus daripada kamu sendiri, kata Cici, kan lebih baik duduk aja situ dengar-dengar, dan dia juga kan tenang ikut rapat. Nah pada saat itu saya mendengarkan katekisasi lah. Wah, berat banget ya. Jadi karena nunggu kelamaan disuruh masuk, malahan dengerinnya katekisasi ya. Saat itu kan kalau katekisasi itu kan buat orang yang mau dibaptis tuh ya. Nah, sebelumnya itu Gewan kalau boleh tahu agamanya memang sudah Kristen atau bagaimana? Boleh cerita nggak? Saya latar belakangnya memang dari kecil udah Kristen ya. Memang dari agama Kristen ya. Dan di gereja sebelumnya aktif? Lumayan aktif lah. Wah, lumayan aktif, tapi tetap mau ya dengerin katekisasi di Gereja Yesus Sejati ya. Wah,
Pas udah dengerin katekisasi, apakah langsung kepikiran mau dibaptis atau gimana? Pada saat saya mengikuti katekisasi, mendengarkan katekisasi ya pada saat itu, pendeta itu menyampaikan, pada saat itu sedang dibahas tentang baptisan air ya. Nah, pada saat pendeta itu menyampaikan, kalau tidak dibaptis ya sesuai dengan kebenaran Alkitab, dosa asal kita itu tidak bakal luntur dan kita tidak akan pernah masuk dalam surga. Wah, saya langsung mendengar langsung, aduh, langsung takut gitu ya. Wah, ternyata baptisan ini bukan sembarangan baptis aja ya, mengandung khasiat gitu ya dalam baptisan ini ya. Nah, mulai di situ dia uraikan ayat-ayat Alkitab. Wah, ternyata benar ya, ayat Alkitabnya benar. Ya, habis itu saya jadi kepikiran terus pengen dibaptis. Entah mengapa lah, saya tidak mengerti. Saya kalau bahasa trennya sekarang itu galau ya. Saya itu kayak dikejar-kejar gitu loh, sampai diajak teman makan gitu ya. Saya kayak nggak fokus, nggak selera. Habis itu Cici itu nanya, kamu kenapa kok bengong gitu ya. Habis itu saya tanya sama Cici, saya boleh baptis nggak? Cicinya kaget Cicinya ya. Nanti gimana orang tua, apa diizinkan apa enggak? Saya bilang sih orang tua memberikan kebebasan, yang penting kamu milih apapun asal dijalanin, jangan main-main. Di situ kita kembali lagi ke gereja ya, kita temui lagi pendetanya, kita tanya lagi, boleh nggak ikut baptis? Padahal kan udah berapa sesi kan, saya ketinggalan gitu, boleh nggak ikut lagi? Nah, habis Cici, kata pendetanya itu, boleh-boleh aja, dan saya serahkan semuanya kepada Cici itu, dia urus sampai semuanya sampai hari baptisnya. Ih, luar biasa ya, berarti hanya dari dengar katekisasi, berat lagi ya, langsung bahasnya tentang baptisan air. Langsung kepikiran ya, karena ternyata baptisan airnya itu Gewan melihat yang di Gereja Yesus Sejati ini memang semuanya sesuai dengan pengajaran di Alkitab ya, sampai akhirnya kepikiran untuk dibaptis. Waktu Gewan memutuskan dibaptis sampai mau ke hari baptisan, apakah ada kebimbangan atau saya mundur deh? Karena kan saat itu kan status Gewan juga masih jemaat di tempat lain ya. Nah, apakah ada kebimbangan atau rasa nggak jadi deh atau bagaimana? Nggak ada sih, saya yakin 100% bahkan 1000% ya, saya yakin ya pada saat itu saya malah bergiat ya, malah rajin ikut katekisasinya sampai akhir ya. Dan ini memang pilihan dari hati terdalam saya ya, tidak dipengaruhi atau apapun apa ya. Jadi saya memutuskannya itu yakin-yakinnya pada saat itu ya. Berarti sampai hari baptisan benar-benar sangat sudah memantapkan hati untuk dibaptis di Gereja Yesus Sejati ya. Ada hal lain nggak yang membuat Gewan merasa ini loh, gereja ini loh, memang ini jalan yang Tuhan udah pilih buat saya? Pada saat saya mau baptis itu ya, besok mau baptis, saya sih yakin banget ya tidak ada halangan atau apapun yang ingin membuat saya mundur ya. Pada malam harinya itu, pada saat saya tidur ya, saya tuh bermimpi aneh. Saya tuh bukan seorang suka bermimpi ya, tapi itu aneh mimpinya itu, nggak pernah saya alami seumur hidup ya. Waktu itu saya ini berjalan di sebuah jembatan ya. Saya tuh memakai baju putih, ke jembatan itu ya, itu mengarah ke suatu tempat yang begitu terang banget. Bahkan saya sangat silau sekali ya untuk melihat tempat itu. Tetapi tempat itu membuat hati saya ini tenang gitu ya, tenang banget. Nah, sama tambah yakin ya bahwa di dalam Gereja Yesus Sejati ini ya, itu ada jalan kebenaran ya, baptisannya itu sesuai dengan Alkitab ya, tadi menunduk di air yang mengalir gitu ya. Memang saya temukan di sini ya, apa yang dikatakan pendeta itu kan memang benar ya, bahwa baptisan yang sesuai Alkitab hanya ada di Gereja Yesus Sejati, dan itu mampu untuk melunturkan dosa asal kita, bisa menghapus dosa-dosa kita ya. Wah, luar biasa. Berarti semalam sebelum Gewan dibaptis, berarti Gewan mendapatkan sebuah penglihatan ya. Luar biasa. Sampai akhirnya Gewan dibaptis. Udah berapa lama ya Gewan dibaptis di dalam Gereja Yesus Sejati ya? Kurang lebih berapa ya, dari 2005
Mak, sampai sekarang ya saya gereja Yesus. 17-an tahun ya lah, mau 18-an tahun ya, luar biasa. Waktu Gewan sudah dibaptis, selama 18 tahun perjalanan Gewan di Gereja Yesus Jati ini, bagaimana perasaan Gewan? Apa yang Gewan rasakan? Karena kan sebelumnya kan udah di tempat lain tuh, ya kan? Terus masuk ke Gereja Yesus Jati. Pertama-tama itu ya saya rasakannya tidak gampang ya untuk masuk ke dalam gereja Yesus Jati. Tentu berbeda ya dengan gereja saya yang dulu ya. Kalau di gereja saya yang dulu itu kan kita di depan gerbang aja kita disambut, ke parkiran apalagi, sampai di depan pintu apalagi, ya di dalam apalagi ya. Nah, kalau di sini kan pertama kali masuk, wah orangnya ya agak kayak cuek, kotak-kotak, ngomongnya tuh kayak Kotak-kotak ya. Oke, berarti beda banget gitu ya. Tetapi bagi saya inilah tantangan ya, tantangan bagi saya ya. Inilah yang membuat hidup berwarna kalau bagi saya ya. Oke, malah jadi tantangan ya buat Gewan ya, nggak membuat Gewan jadi mundur ya. Terus Gewan sendiri kan melihat tadi kan, wah memasuki lingkungan baru kan nggak gampang ya. Nah, terus melihat lagi kok terkotak-kotak seperti itu, terus juga tadi Gewan bilang agak cuek ya, seperti itu ya. Nah, tolong dong, nih bisa bertahan sampai hari ini nih. Ada tips-tipsnya nggak sih bisa bertahan gitu loh? Iya, kalau kita melihat orang ya, kita mungkin akan jatuh ya, karena kalau kita mengarahkan diri kita kepada Tuhan ya, kita kan ke gereja kan mencari Tuhan, mencari kebenaran kan, dan tujuan yang paling utama kita di gereja ini adalah apa? Untuk bisa sampai berada di garis akhir ketika kita nanti dipanggil oleh Tuhan ya. Itu yang saya pikirkan ya. Jadi itulah yang memberikan saya kekuatan, semangat ya. Wah, berarti fokus ke Tuhan ya. Nggak usah lihat ke manusia ya, kita ke gereja kita carinya siapa sih ya, bukan manusianya tapi kita cari Tuhannya ya. Luar biasa ya. Berarti selama 18 tahun ini itu ya yang Gewan berarti tetap pegang ya, tetap lihatnya hanya ke Tuhan ya. Oke, thank you ya Gewan ya sudah berbagi bersama kita pada hari ini ya. Mungkin bisa ada penguatan dari Gewan buat yang dengerin kita nih. Ya itu sekali lagi ya, jangan melihat manusianya, arahkan diri kita kepada Tuhan ya. Kalau kita melihat manusianya tadi, kita akan mudah rapuh ya. Ingat tujuan kita ya, tujuan kita adalah untuk masuk dalam kerajaan surga ya. Itulah tujuan utama kita ketika kita dipanggil oleh Tuhan. Itu yang harus kita pikirkan ya. Ya, luar biasa ya, amin ya. Berarti fokus ke Tuhan sampai garis akhir ya. Jangan lihat manusia. Wah, terima kasih ya Gewan ya sudah berbagi bersama kita ya. Nanti misalnya kita sharing-sharing lagi ya. Oke, Tuhan berkati. Sekian kesaksian saya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.